Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brina Sasatrala Arsa Putri dengan NIM 192231044 akan presentasi mengenai analisis data quality dengan IGS dan juga HII. Yang berikut merupakan biodata responden dengan nama Ava, usia 21 tahun, berjenis kelamin perempuan, untuk hari dan juga tanggal wawancaranya pada tanggal 24 dan juga 26 Agustus 2025. Nah, berikut merupakan kebutuhan energi responden yang dihitung berdasarkan BMR, SDA, dan juga energi aktivitas fisik. Nah, untuk BMR sendiri diperoleh untuk TB 150, BD 40 dengan usia 21 tahun itu 1216,7 dengan SDA 121,7 sehingga diperoleh energi aktivitas fisiknya yaitu 2074,5 kilokalori. Berikut merupakan hasil recall responden untuk hari pertama. Kemudian berikut ini merupakan hari kedua. Nah, yang pertama yaitu mengenai IGS atau Indeks Gizi Seimbang. IGS menggunakan kategori kelompok pangan dengan scoring tertentu yang menggambarkan keseimbangan konsumsi makanan dengan pedoman gizi seimbang. Untuk langkah-langkah yang saya gunakan yaitu data konsumsi diperoleh dari hasil food recall 2 kali 24 jam yang telah dilakukan sebelumnya. Lakukan pengelompokan pangan sesuai dengan komponen pada form IGS yang dibandingkan dengan standar porsi sehingga diperoleh porsi asupan. Kemudian porsi asupan disesuaikan dengan skor yang telah tersedia. Kemudian hasil total skor kelompok pangan menunjukkan kualitas diet responden. Apabila skor semakin tinggi atau mendekati 100, maka dapat diinterpretasikan bahwa konsumsi masyarakat itu sudah baik dan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dan berikut merupakan hasil analisis IGS oleh responden AVA, sehingga diperoleh total skor 42,5. Nah, skor IGS 42,5 ini menunjukkan kualitas konsumsi yang masih rendah dan juga belum ideal. Nah, untuk rinciannya yaitu asupan karbohidrat baik dengan skor maksimal, tidak ada konsumsi sayur dan buah sehingga tidak menyumbang skor. Kemudian asupan protein hewani dan nabati baik dengan skor maksimal, lemak total cukup, namun lemak jenuh dan kolesterol melebihi batas sehingga skornya 0. Serta asupan gula tambahan dan natrium baik, yaitu di bawah batas wajar dengan skor maksimal. Sehingga rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu meningkatkan konsumsi sayur dan buah, mengurangi konsumsi lemak jenuh dan kolesterol tinggi dengan membatasi konsumsi gorengan dan mengganti metode masak menjadi rebus, kukus, panggang, ataupun tumis. Serta menjaga konsumsi natrium dan gula tambahan tetap dalam batas konsumsi, seperti mie dan saus instan, serta makanan atau minuman manis kemasan, serta banyak konsumsi air putih. Dan yang terakhir adalah perlu konsisten dalam perbaikan pola makan secara bertahap. Yang berikut merupakan hasil Healthy Eating Index atau HEI. HEI menggunakan kategori kelompok pangan dan scoring tertentu menggambarkan keseimbangan konsumsi makanan dari Dietary Guidelines for Americans. Nah, langkah-langkah yang digunakan yaitu data konsumsi diperoleh dari hasil recall 24 jam yang telah dilakukan sebelumnya, dan pengelompokan pangan ke dalam golongan pangan sesuai dengan komponen HEI, kemudian perhitungan jumlah konsumsi makanan per hari untuk setiap golongan pangan, perhitungan jumlah jenis pangan per hari, serta dilakukan perhitungan skor HEI dengan ketentuan responden dengan sukses jumlah yang direkomendasikan diberi skor 10, yang tidak konsumsi diberi skor 0, kemudian responden yang mengkonsumsi tapi jumlahnya kurang atau lebih dari yang direkomendasikan akan diberikan skor secara proporsional. Nah, untuk cut off-nya sendiri yaitu buruk jika skornya kurang dari sama dengan 50, menentukan perbaikan jika skor 51 sampai 80, dan baik jika skor lebih dari 80. Ini merupakan hasil analisis HII oleh responden AVA dengan skor 19,87. Nah, skor ini menunjukkan bahwa responden masuk ke dalam kategori poor diet. Nah, untuk komponen adekuasinya sangat rendah karena hampir semua seperti buah, sayur, whole grain, dairy, greens, and beans, seafood, and plant protein itu mendapatkan skor 0. Untuk asupan total protein foods dan fatty acid masih jauh dari standar skor maksimal. Kemudian pada komponen moderation, refined grains dan saturated fats itu melebihi batas konsumsi. Serta sodium dan juga added sugar itu masih dalam batas wajar. Sehingga rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu untuk meningkatkan konsumsi buah, baik total fruits maupun whole fruits. Serta memperbanyak konsumsi sayur seperti bayam, brokoli, dan juga kacang-kacangan. Kemudian mulai mencoba alternatif konsumsi whole grain seperti roti tawar itu diganti roti gandum, kemudian ada oats dan juga nasi merah. Dan menambahkan konsumsi protein nabati dan juga seafood seperti tahu, tempe, ikan laut, atau udang. Dan mengurangi konsumsi lemak jenuh karena menyebabkan tinggi konsumsi saturated fats, sehingga sebaiknya mengurangi makanan cepat saji dan yang juga digoreng, serta mengganti metode memasak menjadi kukus, rebus, ataupun panggang. Nah, untuk kelebihan dan juga kekurangan metode IGS, kelebihannya sendiri disesuaikan dengan pedoman gizi seimbang nasional Indonesia sehingga relevan dengan kebiasaan makan dan juga kebutuhan gizi masyarakat. Nah, praktis dan cepat dalam menilai kualitas konsumsi pangan tanpa harus melakukan perhitungan zat gizi. Kemudian sistem penilaian yang sederhana dengan kategori kelompok pangan yang jelas sehingga mudah diaplikasikan dalam survei skala besar. Untuk kekurangannya sendiri, kurang detail dalam mengevaluasi asupan zat gizi makro dan mikro secara spesifik karena lebih fokus pada keseimbangan kelompok pangan. Dan juga kurang universal untuk digunakan di luar Indonesia tanpa adaptasi ulang. Nah, berikut merupakan kelebihan juga kekurangan metode HEI. Untuk kelebihannya sendiri, merupakan alat standar internasional yang telah banyak digunakan di berbagai negara sehingga mencerminkan kualitas diet secara komprehensif. Detail dalam mengukur komponen diet seperti buah-buahan, sayur, lemak, gula, dan lain-lain itu sehingga lebih rinci. Namun kekurangannya, metode ini lebih kompleks dan membutuhkan data konsumsi makanan yang rinci serta kemampuan analisis yang lebih tinggi. Kurang praktis untuk survei lapangan atau populasi besar tanpa sumber daya yang memadai, serta perlu melakukan adaptasi dan validasi jika digunakan di negara dengan pola makan dan juga budaya yang berbeda. Nah, kesimpulannya, analisis 24 hour food recall 2 hari menunjukkan kualitas pola makan responden yang masih rendah. Untuk skor IGS 42,5 menandakan konsumsinya itu belum ideal.
dengan sangat rendahnya asupan sayur dan buah serta tingginya kolesterol dan lemak jenuh. Untuk skor HEI 19,87 dari 100 itu menunjukkan kategori poor diet, sehingga mencerminkan rendahnya konsumsi buah, sayur, whole grains, dan juga protein nabati atau seafood. Konsumsi refined grains dan lemak jenuh itu masih tinggi. Dua indeks menunjukkan pola makan tidak seimbang, kurang beragam, dan juga didominasi makanan yang kurang sehat, sehingga perlu diperlukan perbaikan perilaku makan secara lebih konsisten dan juga terarah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.